Ananda memiliki 8 permintaan. Sahabat siswa Buddha, jumpa lagi. Sebelumnya Namo Buddhaya. Pada konten kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan, yaitu mengapa jika Guru Agung kita Buddha Gotama tidak menerima wahyu, suta-suta, khotbah-khotbah Sang Buddha selalu diawali dengan kata-kata ewami sutang atau demikianlah yang saya dengar. Kata-kata demikianlah yang saya dengar itu sebenarnya adalah kata atau ucapan dari Bhikkhu Ananda, yaitu Bhikkhu Ananda sendiri adalah pembantu tetap atau katakanlah pendamping Sang Buddha yang selama 25 tahun selalu mengikuti Sang Buddha dimanapun Sang Buddha berceramah atau memberikan khotbah-khotbahnya. Dan Bhikkhu Ananda juga memiliki kemampuan yang luar biasa, kemampuan mengingat yang luar biasa. Semua khotbah-khotbah Sang Buddha diingat oleh Bhikkhu Ananda. Tripitaka tidaklah langsung ditulis atau Tripitaka tidaklah langsung ditulis pada saat Sang Buddha masih hidup. Tripitaka ditulis yaitu sekitar 400 tahun setelah Sang Buddha parinibbana atau meninggal dunia. Sejarahnya yaitu Dhamma Sang Buddha, Dhamma dan Winaya, peraturan para bhikkhu, diulang kembali oleh para bhikkhu yang telah mencapai tingkat kesucian arahat, yaitu 3 bulan. 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Konsili pertama ini terjadi karena ada sebuah kejadian, yaitu di mana ada seorang bhikkhu yang belum mencapai tingkat kesucian bernama Subhada. Subhada adalah seorang bhikkhu yang sudah cukup tua ya, masuk menjadi seorang bhikkhu pada saat usia yang sudah cukup tua. Memiliki pemikiran setelah Sang Buddha parinibbana, beliau berpikir bahwa bisa bertindak apa saja, tidak ada lagi yang melarang. Beranggapan bahwa peraturan para bhikkhu, yaitu Winaya, bisa dilanggar karena Sang Buddha telah tiada atau telah parinibbana. Nah, ucapan ini, ucapan Bhikkhu Subhada, didengar oleh Bhikkhu Mahakassapa. Kemudian Bhikkhu Mahakassapa mengumpulkan para bhikkhu yang sudah mencapai tingkat kesucian arahat sebanyak 499 arahat. Kemudian para bhikkhu mengusulkan supaya Ananda dapat mengikuti sidang itu, mengadakan konsili itu. Nah, karena Bhikkhu Ananda belum mencapai tingkat kesucian arahat, ada yang berpikir bahwa jika Ananda belum mencapai tingkat kesucian arahat, bisa saja Ananda berbohong. Nah, karena hal itulah kemudian sehari sebelumnya atau pada malam harinya, sebelum terjadi pertemuan itu, Ananda berlatih keras untuk mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu mencapai tingkat kesucian arahat. Pada saat menjelang pagi hari, Ananda mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, khotbah Sang Buddha diulang kembali oleh Bhikkhu Ananda, karena Bhikkhu Ananda sejarahnya adalah bhikkhu yang mengetahui semua khotbah-khotbah Sang Buddha. Dan kemudian Winaya diulang kembali oleh Bhikkhu Upali. Bhikkhu Mahakassapa memiliki niat untuk melakukan pertemuan para bhikkhu atau konsili yang pertama kali ini karena beliau tidak ingin bahwa yang bukan Dhamma
atau yang bukan ajaran Buddha dikatakan ajaran Buddha, dan yang di ajaran Buddha dikatakan bukan ajaran Buddha. Jadi Bhikkhu Mahakasapa ingin memurnikan kembali supaya ajaran Sang Buddha, apa perintah Sang Buddha tentang winaya itu betul-betul murni kembali. Tidak ada penyimpangan-penyimpangan setelah Sang Buddha parinibbana. Alasan para bhikkhu Ananda untuk mengikuti sidang itu karena Ananda lah yang mengetahui semua khotbah-khotbah dari Guru Agung Buddha Gotama. Jadi sejarahnya, sahabat siswa Buddha, mengapa suta-suta atau khotbah-khotbah Sang Buddha diawali dengan kata Ewame Sutang atau demikianlah yang saya dengar, itu adalah ungkapan atau ucapan dari Bhikkhu Ananda, yaitu pembantu tetap Sang Buddha. Nah, mengetahui semua khotbah-khotbah Sang Buddha, karena sebelumnya, sebelum Ananda mau menjadi pembantu tetap Sang Buddha, Ananda memiliki 8 permintaan. Yaitu yang pertama adalah ada 4 hal, yaitu ada 4 hal yang Ananda harus menolak. Dari 8 permintaan itu ada 4 hal yang harus Ananda bisa menolak. Yang pertama adalah apabila Sang Buddha menerima persembahan jubah, maka jubah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apabila Sang Buddha menerima pemberian hadiah, hadiah itu tidak boleh diberikan kepada Ananda. Dan permintaan yang ketiga yang harus Ananda bisa menolak, yaitu adalah Ananda tidak boleh diminta untuk tidur di kamar pribadi Sang Buddha. Kemudian yang keempat adalah apabila Sang Buddha menerima undangan pribadi, maka undangan itu tidak termasuk dirinya. 4 hal yang bisa ditolak oleh Ananda ini sebagai permintaan Ananda, karena jika ini tidak Ananda tolak, Ananda khawatir bahwa akan berpikir bahwa Ananda menjadi pembantu Sang Buddha hanya menerima fasilitas yang Sang Buddha terima atau yang Sang Buddha miliki, kemudian Ananda hanya ikut senang atau Ananda ikut menikmati fasilitas yang diterima oleh Sang Buddha. Ananda tidak ingin prasangka itu atau anggapan itu dituduhkan kepada dirinya. Kemudian ada 4 hal lagi permintaan Ananda yang harus dipenuhi oleh Sang Buddha, yaitu yang pertama adalah apabila Ananda menerima undangan atas nama Sang Buddha, maka Sang Buddha harus memenuhinya. Kemudian apabila ada orang datang dari jauh, agar Ananda dapat membawanya menghadap Sang Buddha. Kemudian yang ketiga adalah apabila Ananda merasa ada sesuatu yang meragukan, ia diperbolehkan bertanya kepada Sang Buddha setiap waktu. Jadi ketika ada keraguan dalam diri Ananda terhadap ajaran-ajaran Sang Buddha, Ananda memiliki kesempatan untuk menanyakan kembali setiap waktu kepada Sang Buddha. Itu adalah permintaan Ananda. Kemudian permintaan yang terakhir adalah pada saat Ananda tidak hadir saat Sang Buddha berkhotbah, Sang Buddha bersedia untuk mengulang kembali di hadapan Ananda. 4 permintaan
Ananda yang ini adalah supaya tidak ada anggapan bahwa Ananda sudah menjadi pembantu tetap Sang Buddha yang selalu dekat dengan Sang Buddha. Ketika ditanyakan sesuatu, Ananda tidak ingin hal itu, Ananda tidak bisa menjawabnya. Jadi sahabat siswa Buddha, ini adalah sejarah mengapa kata-kata demikianlah yang saya dengar, yaitu ungkapan dari Biku Ananda. Dan alasan mengapa Ananda semua mengetahui khotbah Sang Buddha, karena adalah salah satu syarat Ananda bisa mau menjadi pembantu Sang Buddha jika Sang Buddha berkenan mengulang kembali. Sang Buddha berkenan mengulang kembali khotbah-khotbahnya pada saat Ananda tidak langsung mendengarnya. Jadi Sang Buddha mengulang kembali di hadapan Ananda. Demikianlah sahabat siswa Buddha yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.